Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita semua. Dan jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita kembali lanjutkan berkaitan tentang fiqh al-asma al-husna, ya, fikih berkaitan tentang asmaul husna, karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membaca muqaddimah, ya, disebutkan tentang berkaitan tentang kedudukan, ya, ilmu, ya, berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifatnya, bahwasannya, ya, al-ilm bi asma'illahi wa ta'ala wa sifatihi, sebagaimana disebutkan, ya, oleh beliau, merupakan asas dari semua amal, sebagai pondasi. Ya, pondasi amal itu adalah al-iman billah, dan masuk ke dalamnya adalah al-ma'rifah, pengetahuan tentang nama Allah dan sifatnya. Karena dalam Al-Quran disebutkan, ya, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, adalah untuk apa? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, untuk kita mengetahui, ya, mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu, dan mengetahui, mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Kemudian, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi Allah mempunyai hikmah yang besar dalam penciptaan makhluknya, baik langit dan bumi, manusia. Ya. Yang pertama adalah untuk lita'alamu, ya, untuk mengilmui. Kemudian lita'abudu, ya, jadi ilmu dan amal, ya, ilmu dan amal. Ya, oleh karena itu Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya Sahih Bukhari, ya, membawakan bab al-ilmu qablal qawli wal amal, bahwasanya ilmu itu, ya, sebelum berbicara dan mengamalkan. Itu kurang lebih pelajaran yang kita ambil pada kesempatan yang lalu. Kemudian pada kesempatan ini insyaallah, sebagaimana disebutkan tadi, kurang lebih sampai jam 10.30 ya maksimal, kita akan membahas berkaitan dengan fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Ya, tema kajian kita kali ini adalah berkaitan tentang keutamaan, ya, fadl, keutamaan ilmu, ya, pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Tentunya kalau kita bertanya, ya, penting atau mulia tidak mengetahui nama Allah dan sifatnya? Ya, penting, ya. Bahkan asyraful ulum syar'iyyah,
Wa azka al-maqasid al-'iliyah. Jadi pengetahuan tentang nama Allah dan sifat-sifatnya itu merupakan seutama-utamanya ilmu, ya. Dan setinggi-tingginya, ya, al-maqasid al-'iliyah, tujuan yang ingin dicapai. Kenapa? Kalau kita ingin mengetahui sebuah ilmu itu, ya, derajatnya, ya, kedudukannya, ya, kemuliaannya, maka kita lihat ilmu tersebut berkaitan tentang apa, objeknya apa, ya, mempelajari apa. Ya. Semakin objeknya itu sangat penting, ya, objek yang dipelajari itu sangat penting, mulia, maka ilmu untuk mengetahuinya pun semakin mulia, semakin penting. Ya, kalau sekarang kira-kira ilmu apa ya, kalau dalam ilmu dunia, ilmu apa yang sekarang mungkin, ya, penting, ya, atau, ya, kedudukannya tinggi, ya, ilmu, misalnya ilmu bisnis, ya, ilmu komputer, ya, dan seterusnya. Kenapa ilmu ini penting atau kedudukannya tinggi? Karena berkaitan dengan sesuatu yang penting. Ya. Maka ilmu yang, ya, kita pelajari, ya, adalah ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat tinggi. Kenapa? Li ta'alluqihi bi asyrafil ma'lum. Karena objek yang kita pelajari apa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita belajar adalah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia. Maka, ya, pengetahuan dan ilmu tentang nama-nama Allah dan sifatnya adalah ajallu ulumiddin kulliha. Ya, ilmu yang paling mulia. Ya, dari ilmu-ilmu agama, ilmu yang paling mulia. Wa iradatu wajhihi ajallul maqasid. Ya. Dan menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala adalah semulia-mulianya tujuan. Ya. Semulia-mulianya cita-cita. Ketika seorang bercita-cita ingin mendapatkan wajah Allah. Artinya apa? Ingin melihat wajah Allah. Ini termasuk dari keyakinan Ahlussunnah Jamaah, bahwasanya nanti penduduk surga Allah berikan kenikmatan yang paling, ya, nikmat, ya, setelah mereka masuk surga adalah apa? Bisa melihat wajah Allah. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhira. Wajah-wajah pada saat itu, ya, bercahaya, bersinar, bergembira, yang wajah-wajah penduduk surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah masukkan mereka ke dalam surga, maka wajah mereka bersinar, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, dan mereka bisa melihat wajah Allah. Nah, ini melihat wajah Allah termasuk seutama-utamanya maksud, seutama-utamanya tujuan. Ya. Maka dalam beribadah kita mengharapkan wajah Allah. Artinya apa? Ya, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatuhu asyraful a'mal. Ya, pekerjaan yang paling mulia apa? Adalah ibadah. Ya, ibadah adalah pekerjaan yang paling mulia. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan, ya, pekerjaan yang paling mulia. Wassana'u 'alaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa madhuhu wa tamjidu asyraful aqwal. Ya. Seutama-utamanya, ya, ucapan adalah apa? Memuji Allah. Ya, memuji Allah. Ya, alhamdulillah, ya, subhanallah bihamdi, subhanallahul azim. Ini ucapan yang paling mulia adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala
itu senang dipuji dan berhak untuk dipuji. Semua pujian milik Allah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd, pujian. Nah, al di sini lil istighraq, ya, semua. Wal istihqaq, dan yang berhak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, mengetahui, mengilmui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya merupakan intisari dari ajaran para nabi dan para rasul. Ya. Dari awal, ya, Nabi Nuh alaihi salam atau rasul yang pertama itu Nuh alaihi salam sampai rasul yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya yang memiliki kesamaan dalam inti dakwahnya adalah mengenal dan mengilmui Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Bahkan dakwah para nabi dan para rasul itu berpusat dalam 3 hal sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, ya, bahwasannya dakwah para rasul itu berpusat atau berpusar dalam tiga hal, dalam 3 permasalahan yang penting. Yang pertama adalah ta'rifur rabbil mad'u ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya, dakwah para nabi dan rasul adalah mengenalkan, ya, Rabb Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Jadi para nabi dan para rasul, ya, dakwah mereka adalah mengenalkan siapa itu Rabb, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, poin yang kedua yang berpusat padanya dakwah para nabi dan para rasul adalah ma'rifatut tariqah al-musila ilaihi. Ya, setelah mengenalkan siapa itu Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah mengenalkan bagaimana cara agar bisa sampai, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berzikir, bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beritahukan, ya, kepada mereka, pada umatnya, ma lahum ba'dal wusul ilaihi. Setelah nanti sampai, ya, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan didapatkan, ya, dari kenikmatan, ya, yang begitu ya, besar dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan, ya, kesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan, ya, taklimuhu iyyahum, akan, ya, berbicara kepada mereka. Jadi ini, ya, 3 hal yang menjadi pusat dakwah para nabi dan para rasul. Yang pertama mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara fitrah, ya, manusia mengakui adanya Rabb, ya, secara fitrah yang masih, ya, salim, yang masih selamat, ya, masih jauh dari syubhat atau syahwat, kan mengakui adanya Rabb pencipta. Ini sesuatu yang manusia itu, ya, diberikan fitrah atas hal tersebut.
Tidak mungkin terciptanya sesuatu ya tanpa ada yang menciptakan. Tapi dalam apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul dijelaskan lebih detail siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, contohnya dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kita baca surat Al-A'raf ayat 54. Bagaimana ya para rasul ya menceritakan atau membawakan kepada kita siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian siapa? Allah. Pencipta kalian Allah. Yang memberi rizki Allah. Yang dari kata tarbiyah. Apa artinya tarbiyah? Mengurus. Ya, yang mengurus. Ya. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam. Dalam waktu 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa ya di atas 'arsy. Nah, ini adalah pengenalan dari para nabi dan para rasul ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat ini tentang siapa itu Allah. Ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Beristiwa di atas 'arsy. Beristiwa artinya di sini tinggi. Ya. Di atas 'arsy. Kemudian yughshil lailan nahara yatlubu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ya. Dan yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala keagungan Allah adalah keagungan ciptaannya. Adanya siang dan malam yang selalu beriringan. Ya, beriringan. Ya, dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan adanya siang dan malam. Ya, kalau bisa dibayangkan ya jemaah, kalau seandainya waktu itu siang terus, tidak ada malamnya. Mungkin ada sebagian negara ya yang malam 6 bulan ya. Kemudian baru siang 6 bulan. Ya, kita ambil di sini ya. Ini merupakan nikmat ya, adanya siang dan malam bergantian. Dan itu ada secara teratur ya, teratur. Dan maka ini menunjukkan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala penciptanya yang mengatur. Kemudian adanya matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya Allah tundukkan dengan perintahnya. Kemudian Allah ala lahul khalqu wal amr. Maka zat yang menciptakan, maka baginya lah seluruh perintah al-amr, baik al-amrul kauniyah atau al-amr asyar'iyah. Al-amrul kauniyah seperti menciptakan ya, kemudian menghidupkan, mematikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan al-amr asyar'iyah ya, yang berhak untuk memberikan hukum syariat ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Ya, bedanya al-amrul kauniyah itu pasti terjadi. Al-amrul kauniyah pasti terjadi. Nah, tapi kalau al-amr syar'iyah, nah, ketika Allah merintahkan sholat, apakah semua manusia sholat atau beriman? Tidak. Ya. Nah, tapi al-amr syar'iyah
itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-amru kauniyah tidak mesti. Baik. Maka ada lahul khalqu wal amr. Ya, yang punya al-khalq maka dialah yang punya al-amr, kewenangan, hak untuk memerintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya, maha berkah Allah Rabb semesta alam. Jadi ini ya tujuan atau dakwahnya para nabi dan para rasul. Nabi kita Muhammad SAW ya adalah ta'rif Rabb al-mad'u ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Maka ya, Nabi kita Muhammad SAW ya, dalam hal ini, dalam poin yang pertama ya tidak mungkin ya beliau tidak menjelaskan secara detail, secara jelas, secara gamblang, secara sempurna. Ya. Akan tetapi Rasul SAW telah menjelaskan kepada kita ya tentang siapa itu Rabb. Ya fa'arrafan nasa rabbahum wa ma'budahum ghayata ma yumkin an tanaluhu quwahum minal ma'rifah. Ya. Maka Nabi SAW mentarif, ya, menjelaskan kepada manusia siapa Rabb mereka, siapa ya Rabb, ya, sesembahan yang berhak untuk disembah, ya, dengan penjelasan yang maksimal, yang segamblang-gamblangnya. Sehingga dengan hal itu, ya, seorang mukmin dalam hatinya merasa yakin ya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu ya setelah penjelasan dari Nabi Muhammad SAW tidak perlu lagi tambahan atau pengurangan. Ya, tambahan dan atau pengurangan. Apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Ya, kafahum wa syafahum wa aghnahum an kulli man takallama fi hadzal bab. Sudah sempurna apa yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkaitan tentang ya, ketuhanan atau ilahiyah. Itu sudah sempurna. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu surat Al-Ankabut ayat 51, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Bukankah sudah cukup kepada kalian sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad al-kitab yang dibaca kepada kalian. Inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Dan juga Nabi SAW telah bersabda, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik. Tidaklah kutinggalkan kalian kecuali di atas sesuatu yang jelas, sesuatu yang putih. Saking jelasnya apa? Lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siang. Artinya agama Islam ya ajarannya jelas. Terlebih berkaitan tentang poin pertama tadi yang sangat penting, pengenalan terhadap Rabb, ya, terhadap ya ilah. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum 'an syarri ma ya'lamuhu lahum." Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan kepada umatnya setiap kebaikan yang nabi tersebut ketahui. Ya, menjelaskan kebaikan, pintu-pintu kebaikan pasti dijelaskan ya oleh para nabi. Dan sesuatu yang buruk telah diperingatkan. Ya. Dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan.
Maka ya mungkin tidak Nabi Muhammad SAW ya tidak menjelaskan tentang Rabb, tentang Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Ya. Kalau kita lihat Nabi SAW menjelaskan kepada kita berkaitan tentang adab qadaul hajah. Ya tidak. Kalau kita ingin buang ya air besar atau kecil, ya apa adab-adabnya ketika masuk ke kamar kecil? Ya, mendahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan, doanya ada. Ya, kemudian ada istinja, ada istijmar, detail. Hal-hal yang seperti itu Rasulullah SAW menjelaskan secara detail ya kepada umatnya. Maka apalagi dengan hal yang besar yang berkaitan dengan ma'rifatu Rabb, pasti dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ya, hal ini ya menunjukkan kepada kita akan pentingnya ilmu ini dan kedudukannya ya ilmu ini yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena kita nanti dapatkan banyak dari kalangan kaum muslimin ya, dari saudara-saudara kita yang salah ya dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika ada pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Ya, ini. Ya, kan ada yang mengatakan pertanyaan ini pertanyaan bid'ah katanya ya, tidak boleh. Ya, padahal Nabi SAW bertanya bertanya dengan pertanyaan aina Allah. Ya, ketika seorang tuan majikan ya suatu saat ya kesal dan marah kemudian memukul ya budaknya, kemudian merasa menyesal, kemudian datang ke Nabi Muhammad SAW ya, bagaimana kalau aku bebaskan budakmu? Maka Nabi SAW mengatakan datangkan budaknya ya, kemudian ditanya Nabi SAW dites ya, Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis-sama. Allah di atas. Wa man ana? Qala anta Rasulullah. Dan siapa aku? Kemudian dijawab oleh tersebut, engkau adalah utusan Allah. Ka'atikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak tersebut karena budak tersebut ya adalah seorang yang beriman. Baik. Maka kalau kita tanyakan dengan aina Allah kepada saudara kita seorang muslim, jawabannya nanti apakah sama? Ya, beda-beda ya. Ada yang tidak tahu atau Allah ada di mana-mana, ya. Bahkan ada yang mengibaratkan tentang Allah, innallaha la dakhilal alam wala kharijah wala tahtahu wala amamahu wala wara'ahu wala an yaminihi wala an shimalihi. Ini perkataan yang ma'ruf ya. Ya, pendapat ya, Asy'ariyah. Ya, ketika mentakrif siapa itu Allah atau di mana Allah? Allah itu tidak ada. Allah itu tidak di dalam alam atau di luar alam, tidak di bawah, tidak di atas, tidak di belakang, ya, tidak di kanan atau tidak di kiri. Al-adam. Di sini sesuatu yang al-adam tidak ada nanti. Ya. Padahal kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sebelumnya, ya, dalam Al-Quran dijelaskan begitu banyak, ya, dalil-dalil ya, dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Nabi SAW yang menjelaskan secara detail tentang ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi ayat Al-A'raf ya yang kita baca, tsumma stawa 'ala al-'arsy. Ya, baik. Kita tetapkan sebagaimana Allah dan Rasul yang tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya, min ghairi tashbih, ya, min ghairi tashbih wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamtsil. Ya, baik. Kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah tanpa ditakwil,
tanpa dita'til, ya, ditiadakan, dinafikan, dan juga tanpa di ya tasbih, ya. Ayo. Maka kembali lagi jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya suatu hal yang penting, ya, dan akan membuahkan, ya, hasil yang besar, ya, yaitu apa? Ketika seorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh rasa al-khasyah, rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin seorang itu mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin takut, ya, maka semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 28, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya tidaklah yang takut kepada Allah dari para hambanya kecuali para ulama. Yang berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Ai innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama." Man humul ulama? Al-arifuna bihi, yang mengenal Allah, ya, yang arif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil 'alimil mawsuf bi sifatil kamal al-man'ut bil asma'il husna, kullama kanatil ma'rifah bihi atam wal 'ilm bihi akmal, kanatil khasyatu lahu a'zam wa akthar. Maka ketika pengetahuan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha, ya, agung, yang maha mengetahui segala sesuatu, ya, yang memiliki sifat yang sempurna, ya, dan nama-nama yang indah. Ketika pengetahuan tersebut semakin bertambah, maka khasyah, ya, rasa takut terhadapnya, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala itu semakin banyak dan semakin besar. Nah, adapun orang yang tidak mengetahui, ya, atau tidak mengilmui, ya, Allah Subhanahu wa taala, maka akan meremehkan, ya, tidak mengetahui. Seperti mereka umat kafir, ya, yang mereka menentang para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka, mereka justru malah menantang untuk diturunkannya azab, ya, karena mereka apa? Tidak mengetahui. Maka buah dari pengetahuan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui nama-nama dan sifatnya akan berbuah sangat besar, berkaitan tentang, ya, khasyatullah dan muraqabatullah. Dan ini yang menjadi pengawas untuk diri kita dalam aktivitas kita, ya. Sebaik-baiknya pengawas adalah tadi muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah rahimani rahimakumullah. Kemudian selanjutnya di sini dibawakan banyak tentang keutamaan, ya, masih keutamaan tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Bahwasanya, ya, ma'rifatullah wa asma'ihi al-husna seharusnya menjadi sesuatu yang sangat dicari dan sesuatu yang harus diperlombakan, ya. Sesuatu yang harus seorang itu berlomba-lomba, ya, dan berusaha untuk, ya, untuk mencari dengan sungguh-sungguh. Kan ini sesuatu yang agung, ya. Tapi tentunya taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang Allah berikan taufik, ya, dalam hal ini, maka sungguh mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ya.
ketika dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya, ya, dan berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu maka akan tercipta al-hayatut thayyibah. Apa makna al-hayatut thayyibah? Kehidupan yang hayatun thayyibah. Kehidupan yang baik, yang tentram, yang damai. Ya. Kalau orang mungkin ya secara umum pandangannya hidup yang baik itu bagaimana kira-kira? Spesifikasinya atau gimana? Tanda-tandanya atau ciri-cirinya hidup yang baik. Ya. Punya rumah, punya mobil, ya. Dan seterusnya. Ya, yang penting cukup. Ya. Baik. Al-hayatu thayyibah. Maka seorang muslim al-hayatu thayyibah itu bersumber dari mana? Kehidupan hati. Kalau hatinya hidup, maka dia akan ya memiliki kehidupan yang thayyibah, hidup yang baik. Ya, sebagaimana disebutkan di sini oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa inna hayatal insan bi hayati qalbihi wa ruhihi. Sesungguhnya kehidupan manusia yang hakiki sejatinya itu dengan apa? Dengan hidupnya, hatinya dan ruhnya. Ya, kehidupan yang sebenarnya ya tidak hanya sekedar hidup ya. Kalau sekedar hidup ya binatang juga hidup ya. Tapi kehidupan yang hakiki dari manusia adalah ketika hatinya hidup, ruhnya hidup. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirihi. Dan hati itu tidak akan hidup kecuali dengan apa? Dengan mengetahui, mengilmui ya fatir. Apa makna fatir? Penciptanya. Ya. Wa mahabbatihi. Ya, dan mencintainya. Wa ibadatihi wahdahu. Dan beribadah hanya kepadanya. Wal inabah ilaihi. Dan kembali selalu kepadanya, ya, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattuma'nina bi dzikrihi, merasa nyaman, tenang, tuma'ninah dengan mengingatnya. Wal uns bi qurbihi, merasa nyaman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man faqada hadhihi al-hayata faqada al-khaira kullah. Barang siapa yang kehilangan hal ini, maka sungguh dia telah kehilangan kebaikan seluruhnya. Kalau orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya bagaimana? Ya, hidupnya gelap, ya, tidak bahagia. Walau ta'awwada 'anha bima ta'awwada minad dunya. Walaupun dia yang mendapatkan ya, dari kesenangan dunia apa yang dia bisa dapatkan. Maka hal ini tidak bisa menggantikan yang pertama tadi. Bal laysatid dunya bi ajma'iha 'iwadan an hadhil hayah. Bahkan seluruh dunia seisinya pun tidak bisa menggantikan hal tersebut. Famin kulli syai'in yafutu 'iwadun. Sesuatu yang lain kalau hilang mungkin bisa dicari penggantinya. Kecuali apa? Idza fatahu Allah lam yu'awwid anhu syai'un albatta. Kecuali kalau sesuatu kehilangan Allah, maka tidak bisa ada gantinya. Adapun kalau kehidupan dunia berkaitan tentang urusan dunia, kalau hilang bisa dicari penggantinya. Kehilangan pekerjaan misalnya, ya sudah pulang bisa cari penggantinya. Ya, bahkan kalau kehilangan misalnya ditinggal mati oleh istrinya, bisa cari pengganti tidak? Bisa ya. Bisa cari pengganti. Ya, begitu juga ya. Sesuatu itu kalau hilang ada penggantinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang bisa menggantikannya? Tidak ada.
Dan kalau di sini sebutkan, kalau kita lihat kenyataannya, ya, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Wal ajab min hali aktarin nas kaifa yanqati zaman wa yanfadul umur wal qalbu mahjubun ma syamma li hadhihi ra'ih. Kalau kita lihat kebanyakan manusia, ya, berlalunya zaman dan berlalunya umur, akan tetapi hatinya masih mahjub. Mana mahjub? Terhalang. Ma syamma li hadza ra'ih. Ya. Tidak mencium. Ya, tidak mencium, ya, hal ini. Ya. Wa kharaja minad dunya kama dakhala ilaiha wa ma dhaqa atyaba ma fiha. Bal 'asha fiha 'aishal bahaim. Dia masuk ke dunia dan keluar seperti dia masuk, ya, dan belum merasakan atau tidak merasakan apa yang paling indah, yang paling nikmat di dunia itu, ya. Bahkan dia hidup seperti hidupnya binatang, ya. Yang penting hidup, kerja, cari makan, ya, kemudian tidur, ya, ulangi lagi, ya. Baik. Wantaqala minha intiqalal mafalis. Berpindah dari satu urusan ke urusan yang lain seperti berpindahnya orang yang merugi. Maka bagaimana kehidupannya? Fakanat hayatuhu ajizan. Hidupnya itu lemah, ya. Wa mautuhu kamadan. Dan ketika meninggal pun mati sia-sia. Dan nanti kembalinya, tempat kembalinya adalah hasratan wa asafa, dan penuh sesal. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang menurut nama dan sifatnya, merupakan suatu hal yang sangat penting, karena itu merupakan hayatu al-qalb, ya, kehidupan hati. Dan ya, ini menjadi pengingat buat kita semua untuk memperhatikan masalah hati kita, ya. Hati kita juga perlu makanan, ya. Ghizaul qalb, ya. Kalau kita pusing, ya, memikirkan makanan untuk, ya, badan kita, ya, maka yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan makanan untuk hati kita, ya. Dengan apa? Ya, dengan belajar dengan ilmu. Yang ghizaul qalb adalah al-ilm, dan nanti pengaruhnya sangat besar, ya. Bahkan ini kenikmatan yang hakiki, ya. Fa innal ladzata tammah wal farah was-surur wa tibul 'aish wan na'im innama huwa fi ma'rifatillahi wa tauhidih. Ya, sesungguhnya kenikmatan yang sempurna, ya, kebahagiaan, kesenangan, kehidupan yang baik, ya, itu adalah hanya berada di ma'rifatullah wa tauhidih, ya, mengenal Allah dan mentauhidkannya. Wal uns bihi, merasa nyaman dekat dengan Allah, wasyauqu ila liqa'i, dan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, ya, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sulit, ya, itu ketika seorang jauh, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, rasa bingung dengan kehidupan ini, ya, hayrana yahimu fil ard la yahtadi sabila, ya. Di hatinya selalu apa? Galau, banyak pikiran, ya, pokoknya yang tidak enak-enak ini, ya. Itu, ya, sebabnya apa? Tadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Laisa lahu min dunihi waliyyu wala syafi', karena tidak tahu dia harus kembali kemana. Karena secara tabiat manusia itu lemah atau kuat, jamaah? Lemah. Ya, sangat lemah. Ya. Wa khalaqal insanu dha'ifa. Ya. Mungkin saat ini seorang tertawa masa bahagia, kemudian mendapat telepon kabar, tiba-tiba langsung menjadi sangat sedih. Hanya beberapa waktu, ya, waktu yang singkat bisa berubah keadaannya. Maka ketika seorang mengetahui, ya, pegangannya, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan tetap kehidupannya selalu bahagia ya, dan kehidupannya thayyib. Mungkin ini cukup untuk materinya ini Pak ya. Mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab ya, atau ada yang ingin disampaikan. Al-Yatafadhal Mashkura. Jadi kesimpulannya apa yang kita bahas pada kesempatan ini berkaitan tentang keutamaan yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, apa yang telah dijelaskan dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sudah cukup untuk memahami ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, tidak perlu teori-teori dari luar Islam. Ya. Karena di sana ya, banyak ya, apalagi kalau sudah masuk filsafat ya. Ya, berkaitan tentang al-ilahiyat ya, berkaitan dengan ya, ketuhanan. Ya. Mereka ya, orang-orang yang tidak ya, mengambil cahaya dari ya, apa yang diturunkan dari Allah dan Rasulnya dari wahyu, maka tidak mungkin sampai ya, tidak mungkin sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat asal dari filsafat Yunani ya, dari Aristo, kemudian ada Platon dan seterusnya ya, mereka berpikir ya, berpikir tentang ya, kok bisa ada alam, ada dunia ini dari mana asalnya. Mereka berpikir. Kemudian kita ini ada untuk apa? Dan akan kemana? Mereka berpikir. Jadi bagaimana alam ini bisa terjadi? Ya, kita ini bisa ada bagaimana? Kemudian untuk apa? Dan akan kemana? Itu mereka berpikir. Ya, kemudian menciptakan teori-teori ya, yang jauh. Adapun kita umat Islam jelas ya, kalau berpegang dengan Al-Quran dan wahyu jelas. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Tujuan kita di dunia untuk apa? Beribadah. Kembali kita akan kemana? Ya, ke akhirat. Alam akhirat imma surga dan imma neraka. Jelas. Adapun mereka yang poin pertama itu belum mereka bisa jawab. Maka mereka berteori bahwasannya kita tercipta ya, ada madrasah Katolik dan seterusnya mengatakan asal alam adalah air, dan mengatakan bukan, asalnya adalah api atau api dan air, kemudian tambah al-hawa. Oh tidak, ada lagi suatu zat ya, adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Itu ya, hal-hal yang ya, mereka dapatkan ketika mereka tidak tersinari oleh an-nubuwah ya, dari wahyu, maka ya, mereka tidak akan mengetahui dan sampai ya. Adapun kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang sangat besar ya. Dan di sana banyak ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya, tidak berikan mereka ya, nikmat keimanan. Baik, maka kita bersyukur dan berusaha untuk semangat ya, untuk semangat ya, terutama untuk hadir di majelis ilmu. Ustaz, melenceng dari materi Ustaz. Gimana Ustaz, lagi cerita lagi Palestina sekarang, sikap kita seperti apa? Sikap ini dengan Palestina ini, Anda juga ditanya ini ya, dari teman-teman di Indonesia ini, bagaimana sikap Saudi? Negara Saudi ya. Secara umumnya ya, para ulama sudah memberikan pandangan ya, bagaimana sikap kita ya. Yang pertama tentunya adalah mendoakan. Ini hak seorang muslim adalah mendoakan bagi saudara kita di Palestina. Kita mendoakan
ya kebaikan bagi mereka, ya. Dan ini fitnah, ya, terjadi hal ini seperti fitnah, maka kewajiban kita adalah kembali kepada para ahli ilmu. Ya, kita tidak boleh untuk mengambil setiap perkataan dari setiap orang berbicara, ya, tidak, tapi kita kembali kepada ahli ilmu. Ya, karena penjelasan para ahli ilmu, mereka yang Allah berikan al-basirah, maka mereka akan memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian setelah kita mendoakan, maka barang siapa yang diberikan keluasan untuk berdonasi, maka silakan untuk berdonasi. Ya, dan kalau tidak salah, kalau di Indonesia dari kedutaan besar Palestina sendiri mereka membuka donasi secara resmi. Kita mendoakan, ya, mendoakan mereka. Ini minimal yang kita bisa kita lakukan, dan kita bersyukur dalam satu sisi Allah berikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, ya, karena namanya fitnah ketika itu terjadi, ya, maka ya untuk ya hal seperti kita bisa hidup dengan tenang, aman, itu nikmat yang sangat besar. Al-aman, ya, al-aman itu nikmat yang sangat besar. Ya, hidup di daerah konflik itu, ya, tidak bisa dibayangkan, ya, untuk hidupnya bagaimana mereka, ya. Maka ini satu sisi ibrah buat kita untuk kita bersyukur terhadap hidup yang kita di sini, ya, di Riyadh, di ibu kota, ya, katanya hidup hayat ta'ab. Ya, akan ada orang Arab sendiri yang bilang ya sama saya, Riyadh ya hayat mut'ib, ya, capek, ya, apalagi, ya, jalan-jalannya, ya, macet dan seterusnya, ya, ghala'ul as'ar, ya kan. Nah, ya, maka tetap ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka, dan kita yakin bahwasanya Al-Qudus nanti akan kembali kepada kaum muslimin, dan kewajiban kita untuk, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan ini sebagai solusi yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza tabaya'tum bil 'ainah, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al baqar, ya, wa raditum biz zar' taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Idza tabaya'tum bil 'ainah, kalau kalian sudah transaksi dengan al-'ainah, riba, ya, kemudian wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar', ini kalian terlena dengan kehidupan dunia, ya, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Dan jihad, ya, tentu ini bab yang semoga Allah SWT membuka, ya, buat kita bab jihad. Tapi sebelum jihad fisik ada jihad, ya, harus ada i'dad, ada persiapan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, harus persiapan. Dan persiapan yang utama adalah persiapan keimanan. Ya, harus keimanannya harus kuat. Ya. Bagaimana Nabi SAW dahulu belum diizinkan oleh Allah SWT berperang, sampai keimanan mereka sudah kuat, memiliki kemampuan, baru Allah izinkan mereka untuk melawan. Ya. Ketika sudah mampu. Tapi kalau tidak mampu kemudian melawan, ya, tidak boleh, ya, menjatuhkan diri kepada, ya, kebinasaan. Ya. Dan i'dad al-iman ini yang sangat penting, ya, untuk kembali kepada, ya, kepada Allah dan Rasulnya, dan mempelajari agama Allah. Ya, jihad yang para ulama, ya, dengan al-qalam, ya, dengan penjelasan, ya, dari perbuatan syirik dan kebid'ahan itu termasuk jihad. Hingga ketika sudah pantas, maka Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Wa taraktumul jihad, maka bagaimana? Dalam hadis tersebut sallallahu alaikum zullan, maka Allah akan
timpakan kepada kalian kehinaan. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya umat Islam nanti di akhir zaman ya itu seperti makanan yang dikelilingi oleh ya orang-orang yang ya makan. Semua ingin ingin menyantapnya. Aw min qillatin ya Rasulullah hina idzin. Apakah kita sedikit jumlahnya wahai Rasul pada saat itu? Qala bal antum katsir walakinnakum ghusa'is sayl. Kalian banyak jumlahnya tapi kalian itu seperti apa? Seperti itu. Maka ya, kewajiban kita untuk selalu memperbaiki ya keimanan kita, ya pemahaman kita terhadap agama kita, dan kemenangan Allah pasti berikan kepada kaum muslimin. Perlu persiapan dan semua sesuai dengan apa yang bisa untuk dikerjakan. Ya, tentunya orang yang Allah berikan kekuasaan, pimpinan, mereka punya kewajiban sesuai dengan apa yang mereka miliki. Adapun kita memiliki kewajiban apa yang kita miliki kemampuan. Tadi minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya mendoakan mereka, dan kita pun berusaha untuk memperbaiki keimanan kita dan mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mempelajari ya, dengan itu merupakan jalan untuk menuju kemuliaan ya. Itu bagi pemukim yang di Palestina, mereka berjihad benar itu? Ya mereka mau tidak mau mereka membela ya, mereka membela ya, namanya jihad difa' ya, difa' itu kewajiban karena diserang ya mau gimana harus membela diri ya, harus membela diri ya, mereka harus membela diri. Baik. Allah taala a'la wa a'lam. Maka ini memacu kita untuk ya berusaha semangat dalam belajar ya, dan bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut ilmunya bisa baca pernyataan-pernyataan para ulama berkaitan tentang qadhiyatul Filistin gitu ya. Itu apa diceritakan dalam hadis itu apa Yahudi bundulan apa di batu ya, berbicara itu apakah di sekarang bisa diterapkan itu? Ya, apakah sudah waktunya ya? Ya. Batu berbicara itu. Iya nanti ya itu hadis berkaitan dengan akhir zaman ya nanti kaum muslimin ya akan memerangi orang-orang Yahudi ya sampai ya batu berbicara. Itu akan datang waktunya ya, akan datang waktunya. Kapan? Wallahu alam ya, wallahu alam ya. Karena kita tidak bisa tanzil al-hadis 'ala al-waqi' itu ya, mereka para ulama yang menjelaskan. Jadi kewajiban kita adalah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada agama kita. Kita kembali kepada agama kita. Ya, semakin seorang muslim, kaum muslimin kembali kepada agamanya, maka kemenangan ya, akan semakin dekat. Dan sejarah telah membuktikan hal tersebut ya. Ya, bagaimana pada zaman Umar bin Khattab ya beliau bisa ya, melakukan futuhat ya, dan kaum muslimin ditakuti oleh musuh-musuhnya. Jadi ada dua konsekuensi tadi ya. Jadi kalau memang benar muslim sudah melawan Yahudi, artinya sudah akhir zaman. Kalau benar itu bukan muslim, berarti masih bukan akhir zaman tadi. Dan lebih dekat kayaknya yang kemungkinan kedua, yang belum waktunya. Itu bukan muslim yang lagi menyerang Yahudi ini bukan muslim. Justru merugikan umat Islam. Iya, karena perlawanan Yahudi akan lebih parah untuk membunuhi umat Islam. Nah, ada dua kemungkinan berarti. Iya, wah, para ulama telah menjelaskan ya berkaitan dengan harakah Hamas dan seterusnya. Ya, maka seorang muslim harus berhati-hati dalam menyikapi sesuatu ya, dalam bersikap ya. Kadang ya ada sesuatu yang nampak di media ya seolah-olah memusuhi Yahudi ya, memusuhi Amerika, tapi ternyata ya di balik itu kasus-kasus sebelumnya Hamas sering melontarkan roket-roket mereka ke tanah kosong
Alhasil mereka membunuhi satu kota. Iya, nah, Allah musta'an ya. Allah musta'an seperti itu. Cukup berkaitan dengan hal tersebut. Ya, kita banyak mendoakan ya untuk ya saudara-saudara kita di Palestina, dan kita pun berdoa semoga bisa sholat di Masjidil Aqsa ya, termasuk ya tempat-tempat yang boleh syaddur rihal ya, la tusyaddur rihal illa li thalathati masajid ya. Kalau Mekah Madinah kayaknya sudah sering ya itu Masya Allah ya. Iya ya, ini Masjidil Aqsa ya, sudah dekat sebenarnya sini ya. Nah, kulihal kita banyak berdoa ya. Dan doa merupakan silahul mukmin. Terkadang ada orang menganggap apa itu doa silahul mukmin. Ya, orang yang yakin terhadap Allah, mengenal Allah, doa merupakan silahul mukmin ya. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.